Bayangkan, untuk pertama kalinya, pertahanan kegelapan Kurohige berhasil ditembus oleh Shanks. Namun itu hanyalah satu bagian dari perang besar yang sedang berkobar. Di seluruh penjuru Hachinosu, para petarung kelas atas mulai saling bentrok tanpa ada yang mau mundur. Mari kita lihat bagaimana semuanya terjadi. Yuk langsung kita bahas. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita menyusuri rangkaian peristiwa yang berlangsung serentak di berbagai penjuru tempat, di mana setiap kejadian semakin mendebarkan dan penuh ketegangan yang tak pernah surut seiring berjalannya waktu. Semuanya bermula dari bentrokan paling dahsyat dan bersejarah yang sedang berlangsung di dunia Matahari Elbaf, tempat di mana nasib seluruh dunia bisa berubah arah hanya dalam sekejap mata. Di sana, pertarungan antara Luffy dan Loki melawan Im Sama kini mencapai puncaknya dengan intensitas yang terus meningkat. Seolah langit dan bumi ikut bergetar mengikuti kekuatan yang bertabrakan. Sebelumnya, Luffy baru saja berhasil bangkit dari kedalaman dimensi Nika dan melancarkan serangan-serangan yang sangat kuat yang berhasil menghantam tubuh Im Sama dengan dampak yang cukup terasa hingga membuat tanah di sekitarnya terbelah lebar dan debu beterbangan menjulang tinggi. Namun kini giliran Im Sama yang mulai melepaskan kekuatan sebenarnya, yang selama ratusan tahun ini mungkin hanya disembunyikan di balik keheningan, ketenangan dan kekuasaannya yang mutlak tanpa tanding. Jika sebelumnya Im Sama pernah mengandalkan sebuah buku sihir kuno yang mampu memanggil berbagai jenis senjata legendaris dan makhluk purba yang sudah lama punah dari catatan sejarah, kali ini ia membuka lembaran baru yang jauh lebih berbahaya dan memiliki jangkauan kekuatan yang tak terbayangkan akal sehat. Buku sihir yang digunakannya kali ini memiliki kekuatan untuk mengeluarkan dan mengendalikan seluruh unsur alam yang ada di muka bumi ini. Mulai dari angin yang bisa merobek pegunungan, air yang bisa menenggelamkan lembah, api yang bisa membakar hutan belantara, tanah yang bisa bergerak seperti ombak, petir yang menyambar dengan kecepatan cahaya, hingga es yang bisa membekukan segala sesuatu hanya dalam hitungan detik. Keunggulannya sangat jelas terlihat sejak awal digunakan. Im Sama tidak perlu lagi menguras tenaga secara berlebihan dari dalam tubuhnya sendiri, karena sebagian besar energi mentah yang dibutuhkan untuk mewujudkan serangan itu langsung disalurkan dari kekuatan yang tersimpan rapat di dalam halaman-halaman buku kuno itu. Ia hanya perlu mengeluarkan sedikit tenaga pribadinya untuk mengaktifkan, membentuk dan mengarahkan kekuatan tersebut, sehingga cadangan energinya tetap terjaga dan tidak cepat habis meski terus melancarkan serangan demi serangan tanpa henti. Sementara itu, di area yang tidak terlalu jauh dari pusat pertarungan utama, situasi juga semakin memanas dan menjadi semakin rumit. Setelah sebelumnya Somers mengirimkan gelombang demi gelombang gerombolan monster tanaman berduri yang sangat besar, keras dan ganas untuk menghadang langkah Zoro, kini Killingham yang juga merupakan salah satu kesatria suci terkuat memberikan perintah tegas kepada Dewi Hujan bernama Zaza untuk menciptakan pasukan makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya terbentuk dari unsur air murni guna menghalangi perjalanan Sanji. Dengan demikian, kini Zoro dan Sanji harus menghadapi dua jenis ancaman yang memiliki sifat dan cara bertarung yang sangat berbeda di dua tempat yang terpisah cukup jauh. Sebelum mereka bisa melanjutkan langkah untuk mengejar keberadaan Somers dan juga Killingham yang menjadi dalang di balik segala rintangan yang dipasang sepanjang jalan itu. Bahkan, ketegangan dan pertarungan besar ini tidak hanya terpusat di wilayah Elbaf saja, melainkan juga meluas hingga ke pulau yang terletak sangat jauh di ujung lautan yang paling gelap dan berbahaya, yaitu Pulau Hachinosu, tempat di mana Shanks telah berhasil menembus lapisan pertahanan yang dibentuk oleh pilar-pilar kegelapan yang tebal dan kuat yang diciptakan oleh Kurohige, dan bahkan sudah melancarkan serangan yang sangat telak
hingga membuat bajak laut yang paling ditakuti dan berbahaya di dunia itu terguncang hingga ke tulang sumsumnya. Mari kita ikuti setiap rangkaian kejadian ini secara mendalam dan terperinci, dimulai dari pertarungan yang paling menentukan arah takdir seluruh dunia itu sendiri. Cerita terbentang dengan jelas dan rinci, memperlihatkan kelanjutan dari bentrokan luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Luffy dan Loki melawan Im Sama di tengah hamparan cahaya terang yang menyelimuti seluruh wilayah dunia matahari Elbaf. Seperti yang telah kita lihat pada tahap awal pertarungan ini, begitu Luffy berhasil bangkit kembali dari dalam dimensi Nika dan kembali terlibat dalam pertarungan dengan segala kekuatan baru yang dimilikinya, seluruh keadaan di medan laga berubah drastis hanya dalam sekejap mata. Awalnya Luffy melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi hingga sulit diikuti oleh pandangan mata biasa. Bahkan nyaris hanya meninggalkan jejak cahaya samar di udara, lalu melancarkan satu pukulan keras yang meluncur lurus bagaikan peluru meriam dan menghantam tepat di bagian wajah Im Sama dengan kekuatan yang cukup besar hingga mampu mengguncang tanah di sekeliling mereka dan memecah permukaannya menjadi lebar. Tidak berhenti sampai di situ, Luffy kemudian memperbesar ukuran telapak tangannya menjadi sebesar bukit raksasa yang menjulang tinggi, lalu melapisi seluruh permukaannya dengan lapisan haki tingkat tertinggi yang berwarna hitam pekat dan sangat padat, sekaligus menyelimutinya dengan energi matahari yang bersinar terang bagaikan matahari kedua yang turun ke bumi. Dengan satu gerakan yang kuat dan terarah, ia mengayunkan tangan raksasa itu dari atas ke bawah dengan kekuatan penuh, menghantam Im Sama hingga menembus lapisan udara dan membuat tubuh Im Sama terhempas jatuh masuk ke dalam lapisan tanah yang lebih dalam, seolah terlempar masuk ke lorong dunia bawah. Namun Im Sama bukanlah lawan yang bisa dijatuhkan atau bahkan dilukai hanya dengan satu atau dua serangan biasa saja. Belum sampai beberapa detik setelah menghantam tanah, sosok itu sudah kembali melayang naik ke permukaan dengan sikap yang tenang dan anggun, seolah-olah tidak merasakan sakit, kelelahan, atau bahkan dampak sedikit pun dari serangan yang baru saja diterimanya. Dalam pertarungan yang berlangsung sangat sengit dan penuh ketegangan ini, Im Sama bahkan beberapa kali terkena serangan bertubi-tubi yang datang dari arah yang berbeda-beda dan dengan kekuatan yang terus meningkat, terutama karena kecepatan serta kekuatan serangan Luffy terus melonjak drastis begitu ia berhasil keluar dari kedalaman dimensi Nika yang menyimpan begitu banyak rahasia. Peningkatan kekuatan yang dialami Luffy ini terbilang luar biasa dan melampaui segala perkiraan, meski harus diakui dengan jujur bahwa ia belum sepenuhnya menguasai 100% dari inti energi matahari yang kini mengalir deras dan menyatu di seluruh bagian tubuhnya. Namun sekuat apapun serangan yang dilancarkan secara bersamaan oleh Luffy dan Loki dengan koordinasi yang semakin baik, Im Sama tetap berdiri tegak di tengah medan pertarungan tanpa terlihat goyah sedikit pun, membuktikan betapa tingginya tingkat ketahanan, kekuatan, serta pengalaman yang dimiliki oleh sosok yang telah menguasai dan mengatur jalannya sejarah dunia selama ratusan tahun lamanya. Di saat itulah Im Sama mengangkat tangan kanannya secara perlahan dan memanggil sebuah buku sihir baru yang melayang mendekat dengan gerakan yang lambat namun pasti, berhenti tepat di hadapannya sambil memancarkan cahaya yang berbeda dan terasa memiliki getaran energi yang jauh lebih kuat dibandingkan buku-buku sihir yang pernah digunakannya sebelumnya. Sebagai pemimpin tertinggi dan penguasa mutlak pemerintah dunia, Im Sama memiliki koleksi lengkap beberapa buku sihir kuno yang masing-masing memiliki fungsi, sifat, serta tingkat kekuatan yang berbeda satu sama lain, disimpan dan dijaga dengan sangat rapat selama berabad-abad lamanya agar bisa digunakan hanya pada saat situasi paling genting dan dibutuhkan. Buku yang kini terbuka lebar di hadapannya secara khusus berisi kekuatan untuk mengeluarkan dan mengendalikan seluruh unsur alam yang ada di dunia ini. Menggunakan kekuatan dari buku ini adalah keputusan yang sangat cerdas dan penuh strategi, karena dengan cara ini ia tidak perlu menghabiskan cadangan tenaga dalam tubuhnya secara berlebihan dan berisiko membuat dirinya menjadi lemah. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, Im Sama membuka halaman pertama yang berkilauan terang dan langsung melepaskan serangan pertamanya
yang merupakan gabungan sempurna antara kekuatan angin kencang yang mampu merobek apa saja yang menghalangi jalannya, serta gelombang hentakan yang cukup kuat untuk mengguncang lapisan tanah yang paling keras sekalipun. Serangan itu melesat melintasi udara dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan suara gemuruh yang sangat keras dan menyayat telinga, serta meninggalkan jejak hembusan angin yang merobek pohon, tanah, dan bebatuan di sepanjang jalur yang dilaluinya. Luffy tidak memiliki ruang gerak yang cukup dan waktu yang singkat untuk melompat atau menghindar ke samping, sehingga satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah menahan serangan itu secara langsung dan bertahan dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Dalam sekejap mata, Luffy merentangkan kedua tangannya lebar-lebar dan membentuk sebuah perisai raksasa yang sangat kokoh, terbuat dari lapisan haki tingkat tertinggi yang padat dan tebal, yang dipadukan secara sempurna dengan energi matahari yang bersinar terang, menciptakan benteng pertahanan yang seolah tidak bisa ditembus dan setara dengan kekuatan alam itu sendiri. Saat serangan dari Im Sama akhirnya menghantam perisai itu dengan kekuatan maksimal, terjadilah benturan yang sangat dahsyat yang mengeluarkan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh wilayah di sekitar mereka, hingga pohon-pohon besar tumbang seketika dan tanah terbelah membentuk lembah yang dalam dan panjang. Namun meski dampaknya sangat besar dan menimbulkan pemandangan yang mengerikan, serta suara gemuruh yang terdengar hingga jarak bermil-mil jauhnya, serangan itu tetap tidak mampu menembus pertahanan yang dibangun oleh Luffy dengan segenap kemampuannya. Belum sempat debu dan asap hasil benturan itu menghilang sepenuhnya dari pandangan, Im Sama sudah membuka halaman berikutnya dengan gerakan yang halus namun pasti, dan melepaskan serangan kedua yang jauh lebih mengancam serta berbahaya dibandingkan serangan sebelumnya. Kali ini dari dalam halaman buku sihir itu memancarkan aliran energi petir yang berputar cepat, membentuk sebuah tombak raksasa yang menyala terang dengan cahaya berwarna biru dan putih yang sangat menyilaukan mata siapapun yang melihatnya. Tombak petir itu tidak meluncur lurus menuju sasaran seperti serangan biasa, melainkan terbang melengkung tinggi ke atas langit hingga mencapai titik paling tinggi di atas awan, lalu meledak seketika dan terpecah menjadi ratusan, bahkan ribuan anak panah petir yang turun dengan deras bagaikan hujan badai yang tidak terbendung, menyambar ke segala arah dengan sasaran utama yang dituju bukan lagi Luffy, melainkan Loki yang sedang bertarung dalam wujud naga raksasanya yang menjulang setinggi gunung. Serangan ini dirancang dengan sangat efektif dan penuh perhitungan, karena ukuran tubuh Loki yang sebesar gunung itu menjadi sasaran yang sangat luas dan nyaris mustahil untuk dihindari sepenuhnya hanya dengan bergerak menjauh. Begitu menyadari bahaya besar yang akan segera menyimpannya, Loki segera mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, melapisi seluruh sisik, sayap, dan bagian tubuhnya dengan lapisan energi pelindung yang kental dan padat. Sementara Rakmir yang berada di atas kepalanya juga ikut membantu dengan segenap tenaga, menyalurkan aliran energi es yang sangat dingin untuk mampu menahan dan meredam panasnya arus listrik yang berbahaya itu. Ketika hujan petir itu akhirnya menghantam seluruh tubuh Loki satu persatu dengan kekuatan yang bertubi-tubi, terciptalah percikan api dan cahaya yang meledak di mana-mana, disertai suara gemuruh listrik yang memenuhi udara. Namun berkat pertahanan yang disiapkan dengan sangat baik dan kerjasama yang erat antara Loki dan Raknir, dampak kerusakan yang diterima Loki bisa diminimalkan hingga tidak menimbulkan luka yang parah atau mengganggu kemampuannya untuk terus bertarung. Muncul pertanyaan di benak banyak pihak yang menyaksikan pertarungan ini. Mengapa Im Sama tidak menggunakan serangan petir yang sangat kuat itu untuk menyerang Luffy terlebih dahulu? Jawabannya sangat jelas dan masuk akal. Karena Im Sama sudah mengetahui dengan pasti sifat dan ketahanan tubuh Luffy yang kini diperkuat oleh kekuatan Dewa Matahari Nika, yang memberikan perlindungan khusus dan membuat tubuhnya sepenuhnya kebal terhadap serangan unsur petir dalam bentuk apapun. Sebaliknya untuk Loki, meskipun ia juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis naga
yang memiliki akses terhadap unsur petir sebagai salah satu kemampuannya. Tubuhnya tidak sepenuhnya kebal jika harus menghadapi serangan yang kekuatannya jauh lebih besar dan melebihi tingkat kemampuan yang dimilikinya sendiri. Oleh karena itu, jika serangan petir yang datang dari luar itu memiliki kekuatan yang melampaui batas pertahanan yang ia bangun, maka ia tetap akan merasakan sakit dan bisa mengalami luka yang cukup parah jika tidak melindungi dirinya dengan baik. Melihat apa yang baru saja terjadi dan memahami cara kerja buku sihir itu, Luffy dan Loki segera meningkatkan kewaspadaan ke tingkat tertinggi dan bersiap menghadapi serangan unsur apapun yang akan datang berikutnya. Sebelum Im Sama sempat membuka halaman baru, Luffy sudah bergerak lebih dulu dengan kecepatan yang tak terduga. Ia mencabut sebatang pohon raksasa seolah hanya ranting kecil, melapisinya dengan energi matahari dan kekuatan kebebasan khasnya, lalu melemparkannya hingga melesat bagaikan roket yang membelah angin. Im Sama terpaksa membatalkan serangannya dan bergerak menghindar dengan lincah, namun segera melepaskan kekuatan berikutnya. Naga raksasa yang seluruh tubuhnya terbentuk dari kobaran api yang panasnya mampu membakar seluruh hutan hanya dalam hitungan detik dan membuat suhu udara di sekitarnya naik drastis hingga terasa menyengat kulit. Namun apa yang dilakukan Luffy selanjutnya membuat Loki hampir terjatuh dari punggung naganya. Karena terkejut bercampur bingung, ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu meniupkan udara itu ke arah naga api tersebut, persis seperti meniup lilin ulang tahun. Secara ajaib, naga api sebesar gulung itu lenyap seketika tanpa menyebar, tanpa membakar apapun, dan hanya meninggalkan sedikit asap tipis yang segera hilang terbawa angin. Itulah kekuatan Toon Force, kemampuan khas Dewa Nika yang memungkinkan penggunanya melakukan hal-hal di luar logika dan hukum alam yang berlaku. Semakin Luffy memahami warisan serta ingatan Joyboy yang ia saksikan dan rasakan secara langsung di dimensi Nika, semakin kreatif dan tak terduga gaya bertarungnya. Meski ia belum mencapai tingkat kekuatan dan penguasaan yang sama persis seperti sang pendahulunya pada masa kejayaannya dahulu. Usai melenyapkan serangan itu, Luffy semakin aktif melancarkan serangan balasan. Ia mulai menciptakan berbagai bentuk dan senjata dari energi yang ada di sekitarnya, mengandalkan imajinasinya yang tak terbatas dan kebebasan yang menjadi inti kekuatannya. Ada yang sangat efektif melawan Im Sama, namun ada juga yang terlihat konyol dan hanya menjadi tontonan aneh di tengah suasana pertarungan yang sangat serius dan menentukan. Meskipun ini adalah pertarungan menentukan hidup dan mati, sifat ceria, suka bermain, dan penuh kejutan yang melekat pada legenda Dewa Nika tetap terlihat. Seringkali membuat Loki kesal dan memintanya untuk lebih serius dan fokus pada tujuan utama agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Di tempat lain yang tidak terlalu jauh, Zoro menghadapi gelombang monster tanaman berduri yang dikirimkan oleh Somers. Awalnya ia bertarung dengan santai, hanya menggunakan Wado Ichimonji, menebas setiap serangan duri dengan mudah dan presisi, seolah sedang melatih kemampuan pedangnya saja. Namun ia segera menyadari bahwa makhluk ini memiliki kemampuan luar biasa. Setiap kali dipotong atau dibelah, tubuhnya langsung menyatu kembali dan pulih seketika, seolah tidak terluka sedikit pun. Rupanya mereka diperkuat oleh aliran energi tambahan langsung dari Im Sama, sehingga memiliki kemampuan regenerasi yang jauh lebih cepat dan kuat dibandingkan versi yang pernah dikirimkan sebelumnya. Zoro pun segera menyimpan pedang ketenangannya dan mencabut Sandai Kitetsu yang mengeluarkan aura kutukan yang kuat dan dipadukan sempurna dengan haki tingkat tinggi. Tebasan berikutnya tidak hanya membelah tubuh luar, tapi menghancurkan hingga ke inti energi yang menyatukan makhluk itu, membuatnya hancur menjadi abu dan serpihan kecil sehingga tidak bisa pulih lagi. Zoro semakin yakin bahwa dengan memahami sifat dan kelebihan setiap pedangnya, ia bisa menghadapi segala jenis ancaman dengan cara yang paling efektif dan efisien. Sementara itu Sanji melaju dengan kecepatan tinggi menuju tempat di mana Killingham dan Dewi Hujan Zaza menunggunya. Sang kesatria suci memerintahkan Zaza
menciptakan ratusan makhluk raksasa yang seluruh tubuhnya terbentuk dari air murni, yang mampu bergerak melayang di udara, seolah sedang berenang di lautan luas. Tanpa menggunakan kekuatan api apapun, Sanji hanya mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik yang luar biasa, dan haki yang melapisi seluruh kakinya. Setiap tendangannya membelah tubuh makhluk air itu menjadi butiran-butiran kecil yang jatuh kembali ke tanah. Dan meski jumlahnya sangat banyak, serta terus datang bertubi-tubi tanpa henti, ia tetap menghadapinya dengan sikap santai dan penuh percaya diri, tidak terlihat tertekan atau kelelahan sedikit pun. Di sisi lain wilayah Elbaf, Franky baru saja bertemu dengan Bonnie dan Lilith yang terlihat sangat lelah dan napasnya terengah-engah setelah berjuang mati-matian menghindari serangan tentakel api hitam milik Imsama yang menyebar luas ke hampir seluruh penjuru tempat. Franky meminta mereka segera beristirahat dan memulihkan tenaga yang sudah terkuras habis, sementara ia akan menjaga area tersebut dan menghadapi bahaya apapun yang datang jika dibutuhkan. Di ruangan rahasia yang tersembunyi dengan sangat baik dan terlindungi, Robin bertemu kembali dengan Sal dan Biblo. Merasa sangat lega karena tempat itu tidak terdeteksi dan tidak mengalami kerusakan sedikit pun akibat serangan yang melanda wilayah luar tadi. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa bahaya sementara sudah mereda, sehingga mereka bisa bernapas lega dan memulihkan kondisi tubuh yang masih lemah serta terluka. Berpindah jauh ke Pulau Hachinosu, pertarungan juga berkobar dengan sangat sengit dan menegangkan. Di sana, Katakuri menghadapi ribuan pasukan Kurohige, sekaligus Seraphim Kuma yang dikendalikan oleh Katarina Devon. Jika hanya melawan pasukan biasa, ia bisa menyelesaikannya dalam waktu singkat dan dengan tenaga yang sedikit. Namun Seraphim memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa dan kekuatan yang setara dengan prajurit tingkat tinggi. Selain itu, Katakuri juga harus menyimpan sebagian besar tenaganya untuk menghadapi Kurohige sendiri nanti, sehingga ia bertarung dengan kekuatan yang terukur dan tidak berlebihan. Dengan kekuatan buah mochi, ia menumbangkan belasan orang sekaligus hanya dengan satu tendangan, lalu meluncurkan ratusan tinju mochi untuk mengendalikan medan laga dan membatasi ruang gerak lawan. Seraphim Kuma melancarkan gelombang kejut yang mirip dengan teknik Ursus Shock. Namun Katakuri dengan kemampuan pengamatannya yang bisa melihat masa depan mampu menghindar tepat waktu dan membalas dengan pukulan kuat yang membuat lawannya terhempas cukup jauh. Di tempat lain di pulau itu, Marco bertarung melawan Sanjuan Wolf yang bertubuh raksasa dan juga pengguna buah iblis burung purba yang sangat lincah dan cepat saat terbang di udara. Sebagai salah satu pejuang terkuat dari mantan kru bajak laut putih, ia bergerak dengan sangat lincah dan mampu menahan serangan dua musuh sekaligus tanpa terlihat tertekan atau kelelahan. Ia masih menyimpan kekuatan penuhnya untuk misi utama, menyelamatkan tubuh kaptennya yang masih tertawan dan dijaga ketat di bagian terdalam serta paling aman di pulau itu. Di tengah kota, Ben Beckman melawan Shiki, menghancurkan bentukan tanah raksasa yang dikendalikan oleh bajak laut legendaris itu dengan satu tembakan senapan yang dilapisi haki tingkat tinggi dan akurasi yang sempurna. Namun Shiki tidak mudah dikalahkan. Ia mengangkat segala benda di sekitarnya, batu besar, puing bangunan, tanah, dan bahkan rerumputan. Semuanya berubah menjadi senjata yang bisa dilempar dengan kecepatan dan ketepatan yang sangat mematikan. Pertarungan yang paling dinanti dan paling berpengaruh adalah antara Shanks dan Kurohige. Awalnya, Shanks kesulitan menembus pertahanan pilar kegelapan yang tebal dan kuat yang diciptakan oleh lawannya. Namun dengan terus meningkatkan kecepatan gerak dan ketajaman pengamatannya, ia akhirnya menemukan celah kecil yang terbuka hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ia segera melesat masuk melewati celah itu dan melancarkan serangan yang menghantam tubuh Kurohige dengan sangat tepat dan kuat, membuatnya terhempas menabrak dinding bangunan yang kokoh hingga hancur berantakan. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk pulih atau memulihkan tenaga, Shanks segera mengejar dan terus menekan agar Kurohige tidak sempat mempersiapkan serangan balasan yang berbahaya dan mematikan.
Di wilayah sekutu pasukan revolusi, pertarungan udara berlangsung sengit antara Sabo dan pemimpin suku Lunaria melawan Gorosei Mars. Sang Gorosei melancarkan gelombang energi panas yang sangat dahsyat dan luas jangkauannya. Disambut oleh Sabo dengan rentetan api biru yang sudah ditingkatkan kekuatannya melalui kebangkitan buah iblisnya. Sementara itu, pemimpin suku Lunaria meluncurkan panah api raksasa dari ketinggian tertinggi, memaksa Gorosei Mars membagi fokus dan perhatiannya ke dua arah sekaligus, sehingga tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya pada satu lawan saja. Di daratan, Laksamana Ryokugyu bertarung melawan Lindbergh Morley, pemimpin suku Bakanir dan beberapa anggota suku Lunaria sekaligus. Ia mengendalikan seluruh hutan di sekitarnya dan menggunakan pedang yang dilapisi haki tingkat tinggi. Namun tenaganya sudah banyak terkuras saat sebelumnya menciptakan kubah tumbuhan raksasa yang akhirnya berhasil ditembus oleh musuh. Lindbergh menyusun strategi serangan terkoordinasi dari berbagai sisi untuk terus menekan Ryokugyu hingga cadangan tenaganya mencapai batas dan kondisinya semakin melemah seiring berjalannya waktu. Sementara itu, jauh di tempat yang lebih tinggi, lebih aman, dan menjadi pusat pengambilan keputusan tertinggi bagi seluruh kekuatan militer dunia, suasana yang sangat serius dan penuh pertimbangan juga sedang berlangsung di dalam ruang rapat utama markas besar Angkatan Laut. Di sana, Akainu dan Kizaru baru saja kembali dari perjalanan panjang mereka menuju tempat kekuasaan tertinggi di dunia, yaitu Merijioa, di mana mereka baru saja mengadakan pertemuan penting dan berdiskusi langsung dengan para Gorosei mengenai rencana serta kebijakan yang akan diambil menghadapi situasi kacau yang melanda seluruh penjuru dunia. Salah satu topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah pembentukan tim khusus yang terdiri dari kekuatan terbaik dari Angkatan Laut, namun dengan pengawasan dan keterlibatan aktif dari pihak pemerintah dunia. Mendengar rencana itu, Akainu secara pribadi sebenarnya tidak merasa senang dan tidak menyukai ide tersebut. Ia memiliki prinsip yang kuat bahwa Angkatan Laut harus berdiri sendiri, bertindak sesuai dengan keadilan yang mereka yakini, dan tidak terlalu terikat atau dicampuri urusannya oleh kepentingan politik dari pihak pemerintah dunia. Ia memahami alasan mengapa para Gorosei menginginkan hal itu terjadi, yaitu karena tim khusus ini dibentuk dengan tujuan utama untuk melemahkan dan menghentikan gerakan dari pasukan revolusioner yang dianggap sebagai ancaman terbesar dan musuh utama bagi kelangsungan kekuasaan pemerintah dunia. Namun bagi Akainu, lebih baik jika Angkatan Laut bergerak secara mandiri, membuat keputusan sendiri, dan bertindak sesuai kebutuhan tanpa harus meminta izin atau mengikuti aturan yang seringkali membatasi kebebasan bertindak mereka. Ia sadar bahwa jika Angkatan Laut terus-menerus berdampingan dan terikat erat dengan keinginan pemerintah dunia, maka kecepatan dan efektivitas gerakan mereka akan menjadi terbatas, lambat, dan seringkali terhambat oleh kepentingan yang tidak selaras dengan tujuan menjaga keamanan dunia. Meskipun demikian, Akainu tetap menyetujui keputusan yang diambil oleh para Gorosei, bukan karena ia setuju sepenuhnya, melainkan karena posisi dan kedudukan para tetua itu berada di atas dirinya, serta secara perhitungan yang realistis, dukungan langsung dari kekuatan tempur dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dunia juga bisa menjadi bantuan yang sangat berharga bagi Angkatan Laut yang saat ini mulai kewalahan menghadapi berbagai ancaman yang muncul bersamaan di banyak tempat. Tak lama setelah pembahasan itu berlangsung, pintu ruang rapat terbuka dan sosok Sengoku masuk ke dalam ruangan dengan langkah yang tenang namun penuh wibawa, membawa usulan baru yang mungkin bisa menjadi solusi untuk mengatasi kekurangan tenaga yang mulai dirasakan oleh pihak Angkatan Laut. Kekacauan dan pertarungan yang terjadi di berbagai wilayah semakin meluas dan semakin banyak setiap harinya, ujar Sengoku dengan nada yang tenang namun menyampaikan kenyataan yang berat. Saat ini pasukan kita yang ada di lapangan mulai merasa sangat sibuk dan kewalahan karena jumlah ancaman yang harus dihadapi melebihi jumlah kekuatan yang bisa kita kerahkan dalam waktu yang bersamaan. Oleh sebab itu, saya memiliki satu usulan yang mungkin bisa membantu mengatasi masalah ini. Bagaimana jika kita memanggil kembali para mantan petinggi, perwira,
dan veteran angkatan laut yang sudah pensiun atau baru saja mengundurkan diri dari jabatannya. Meskipun usia mereka sudah tidak lagi muda dan tubuh mereka tidak sekuat masa puncaknya dulu, namun kekuatan, pengalaman, dan kemampuan bertarung yang mereka miliki belumlah habis begitu saja. Kita bisa melihat banyak contoh nyata di dunia ini, di mana orang-orang yang sudah lanjut usia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa dan mampu bertarung dengan sangat hebat, meskipun memang ada sedikit penurunan tenaga dibandingkan saat mereka berada di masa muda dan puncak kekuatannya. Jika mereka bersedia kembali membantu, maka bantuan yang mereka berikan akan sangat berharga dan bisa meringankan beban tugas yang saat ini dipikul oleh generasi muda angkatan laut. Jika Anda setuju dengan usulan ini, Akainu, maka saya akan segera berbicara kepada mereka satu persatu untuk menyampaikan situasi yang sedang terjadi dan meminta bantuan mereka. Mendengar usulan yang masuk akal itu, Akainu hanya terdiam sejenak, mengerutkan keningnya sedikit sambil memikirkan segala kemungkinan, keuntungan, serta risiko yang mungkin timbul jika keputusan itu diambil. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, ia tidak boleh mengambil keputusan secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan perasaan semata. Pertimbangan yang matang, cermat, dan melihat ke masa depan sangat dibutuhkan untuk menentukan langkah yang paling tepat dan terbaik bagi angkatan laut, serta bagi seluruh wilayah yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.